ويجعلنا من أهله ويسرنا بمراده الألفان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين ثم إلى رضا الأنبياء والمرسلين وإلى ثم إلى رسول الله ويجد المستوى ثم إلى رضا وزال ونواري وفي سيد جلال نسوتي سيد جلال نسوتي سيد ابن حجر أسر سيد سمير الجنة مسينا وأموالي وصلى الله عليه ومالي حجر وعمل حجنا يا حجر عبد الحميد بن حجر دهان يا حجر محمود جلال الدين صلى الله عليه يا حجر مولس بن عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم يا أبي المصطفى يا أبي سعيا سمع إلى رأي والشفاء والكرم والبركة الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صلى الله عليه وسلم الكتاب الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن mulai belajar kitab Imam Bukhari wa Imam Muslim Imam Basari Salilari Bapak Mari bin Al-Riyad Salilari Al-Mas Manila Salilari Sahabdari Salilari wa Ahmad Sulaiman Sulaiman Sunajul Masmail Rasulullah Sallallahu Alaihi Sayyidina wa khiyarna Sumaina Kamadi Sumaina Kaman Sumaina Madam Sumaina Rahim Salilari Mu'atir Sumaila Rahim Madaya Sumaila Rahim Sayyidina wa Sohim wa Qurayim Salilari Abayna Tina Jala Kerajaan Rasulullah SAW Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulmihi. Qauluhu utawi pangandika Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takum lan becik ono minkum saking sira kabeh apa umatun umat teh ay jamaatun tresna golongan yad'una kang ngajak-ngajak umatun ilal khair wa walan utawi khair anine jaingsun al khaira ing khair kabagusan alal jumlah ing atase jumlah ikwal imanu iman wa ta'atu lan ta'at wa da'watu lan ngajak ila dalika maring mangkono iman lan ta'at iku manzilatun darajat indallah mungguh Allah rafi'atun kang dukur lapad rafi'ah jadi sifat tina lapad manzilah wa qurbatun lan gawe kaparat wauna wa huruf atop ilallahi maring Gusti Allah ila huruf JR Allah majrur kudu JR alamat jarna kasrah dhair azimatun kang gede sifatina lapan manzilah kene sifat katil qala ngandika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku da'a ngajak-ngajak man ilahudan maring pituduh kana maka ono iku lahu kademan minal ajri saking ganjaran apa mislu ujuriman saumpamane ganjarane wong tabi'au kang anut ya manu deket hu ing manda'a
min ghairi ayan kusok saking orang-orang Arab yen tak den kurangi min ghairi ayun kosok min ujurihim saking ganjarane yasi man tabi'ahu opo sayun sawiji-wiji waman lan wong da kang ngajak-ngajak yasiman ila dolalati maring kasasaran ya kana maka ana iku alai ngatasé man minal ismi saking dosa apa mislu asamiman misil dosane uwong tabi'ahu kang anut manu deket hu ing manda'a ila dolalah min ghairi ayan kusok min ghairi ayun kosok saking ora den kurangan min asamihi saking dosa-dosane yasi man tabi'ahu apa sayun sawiji-wiji wa qala lan ngandika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalu utawi nuduhaken alal khairi ing atase kabagusan iku kafailihi wong kaya wong kang digawene khair paman maka sing sapa wong iku jala ngajadiaken yasiman adua ing pangajak adua ngajak ilal khairi maring kabagusan bahu ing kalakuan yasiman wasugelahu lan pagaweane eman pakot akhaja maka teman-teman ngalap ya eman bihazin wafirin kalawan bagian kang sampurna min mirasi Rasulillahi saking warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasarolan lumaku man ala sabili ngatasé dadalan Rasul alati qala kang us ngandika Allah taala fiha ing dalam lati teh sabili qul adihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul ngucap sira Muhammad hadi utawi iki doa ilal khair iku sabili dalan ingsun anu ngajak-ngajak ingsun ilallah maring ibadah ing Allah ala basiratin ing atase waspada anak tegesna ingsun waman lan wong itabani kang anut mani ingsun wa subhanallah lan ma bersih Allah wa ma'ana lan ora utai ingsun iku minal musyrik palam yakun makarana napa suklu katunggule Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jami auqating dalam sakabe pira-pira waktune Kangjeng Nabi iku karo dakwati salian dakwah ilallah
biqalihi kalawan pangandikane Kangjeng Nabi wa fililan padamelan Nabi walidalikalan karena mangkono dakwah ilallah ba'asau maka ngutus ingkang jeung Nabi sapa Allah wa bidalikalan kan mangkono dakwah ilal khair walidalikan kan mangkono dakwah ilal khair amara maring Allah ingkang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama qala kayayen ngandika Allah subhanahu wa ta'ala qul innama umirtu an a'budallaha wa la usrika bihi ilaihi adu wa ilaihi ma'ab qul bocah sira Muhammad innama umirtu pastine dan paratah ingsun an abuda ing ta ibadah ingsun Allah ing Allah wala usrika lan ora musyrik ingsun bikan Allah ilahi maring Allah adu ajak ingsun wa ilahi lan iku tetep maring Allah maaf utawi enggon balik maaf utawi enggon balik maaf utawi enggon balik ingsun fa aqrabun nas maka tilih parak-parak ke manusa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aulahum lan leuwih utama-utamane nas di kalawan rasul fid dunya wal akhirah ing dalam dunya lan akhirat iku ahrasuhum leuwih kada demese nas ala hadal amri ngatasi iki perkara wa aksarum lan leuwih akeh-akehne yasin nas apane suglan katungkule bihi kalawan hadal amri wat mamum lan leuwih sampurnane yasin nas dan leuwih sampurna nas apana deulan manjing ngeping dalam hadal amri anine jaingsun bi kana hadal amri ada wataing dakwah ngajak ilal khairi maring bagus al mufassari kang den pertelakan bil imani wa taat wa nahi kalawan iman lan taat lan panyegah andi dima saking lalawanan karena iman yang taat ala zaini tegese karone huma utayasi didima ikwal kufru lawanan iman teh kafir kufur kafir teh wal ma'siyatu lan lawanan taat teh jatana maksiyah Allah Ta'ala terus ngajelaskan wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair kudu aya tah di araranjeun teh hiji golongan ngajak-ngajak kana kalau satu ayat dina ayat saja wal takum minkum nah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ayat saja ngajelaskan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuntum khairu ummatin kalian itu adalah sebaik-baiknya umat yang baik itu umat yang mana kuntum ummatin ukhrijat linnas kuntum kalian adalah sebaik-baiknya umat anu dikeluarkan buat memimpin manusia anu mana ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalian itu kalau pengen jadi umat yang baik kalian itu harus mau memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah daripada kemunkaran. Itu
baru dikatakan dengan umat baik. Umat baik itu umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Baru itu kalian dijadikan umat terbaik. Kalau kalian tidak mau mengajak kepada kebaikan, tidak mau mencegah kepada kemunkaran, jangan harap ente dibilang umat terbaik. Jadi umat terbaik itu harus mau kita itu memerintah kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Dan mencegah kepada kemunkaran. Sehingga itu manzilatun rafi'atun wa qurbatun azimatun. Masya Allah, indallah wa ilallah. Bahwa mengajak kepada orang disuruh beriman, disuruh taat, itu ada derajat yang tinggi di sisi Allah. Derajat yang bisa menyebabkan kita dekat kepada Allah, dan derajat yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu min ghairi ayun qasa min ujurihim syai'. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, kepada petunjuk, kepada hidayah, kana lahu minal ajri, maka ada baginya daripada pahala mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahalanya orang yang mengikutinya. Jadi ini ada orang yang mana orang itu diajak kebaikan oleh kita. Akhirnya dengan ajakan kita itu dia berbuat baik. Maka setiap dia berbuat baik, ada 1 orang, 2 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Itu yang 1000 orang itu kena ajakan kita. Maka pahalanya mereka buat kita yang ngajak. Maka kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baru kalian disebut umat yang terbaik. Nah, ini kita teman nih, belajar ngaji nih. Ada teman di Kobong kerjaannya tidur melulu. Ngaji. Ayo, diajak ngaji sama kita. Akhirnya orang itu ngaji. Ngajinya gara-gara sababnya nih. Sababnya ajakan kita. Dia ngaji ajakan kita. Kita pulang ke rumah, dakwah di rumah. Pesantren yuk. Ikutlah. Kita dapat 1, dapat 2. Masya Allah dapat 3. Itu pahalanya. Dia ngaji itu pahalanya buat kita. Masya Allah, lagi ngaji, semuanya lagi ngaji tuh. Dia pesantrennya setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 6 tahun. Karena ajakan kita dari awalnya, 6 tahun pahalanya dia berbuat baik, maka buat kita yang ngajak. Itu baru 1. Apalagi kita ngajaknya ada 2. Apalagi yang kita ajak ada 10 orang. 10 orang ajak ikut dengan kita. Sebabnya kita menjadikan wasilah kebaikan buat mereka. Akhirnya pahala mereka tuh, Masya Allah, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'u min ghairi ayun qasa min ujurihim syai'. Tidak akan dikurangi sedikit pun. Dan untung nih, kalau kita pulang ke kampung masing-masing, kita ngajak teman kita nih, atau adik-adik kita nih, atau mungkin orang yang lebih tua umurnya daripada kita, ajak. Maka dengan ajakan kita seperti itu, dia ikut kebaikan atas ajakan kita, maka pahalanya buat kita. Suatu waktu dia jadi ustaz, suatu waktu dia jadi ulama. Wah, setiap kebaikan dia jadi ustaz. Kita di kebagian waktu kita masih hidup atau kita sudah mati. Dia dakwah dengan ajakan kita, Masya Allah, pahalanya buat kita. Masuklah saldo kita ke rekening kita, pahala ganjaran, Masya Allah, di alam kuburnya. Makanya ketika pulang Karawang, pulang ke Kulon, pulang ke kampung kita masing-masing, datang ke rumah kita dakwah. Apa cenah? Kita dakwah. Apa dakwah itu? Ngajak kepada orang untuk berbuat kebaikan.
Tapi sebaliknya, wa man da'a ila dolalatin kana aliminal ismi mislu asami man tabi'ahu min ghairi ayyun qasamin asamihi bisyai'un. Barang siapa nih yang mengajak kepada kesesatan, maka setiap orang yang ikut sama dia dengan ajakan dia, dengan ajakan kesesatan dia, maka dosanya buat kita yang mengajak. Waduh, kita selagi hidup nih ngajak orang untuk berbuat maksiat, ajarin orang untuk berbuat dosa, maka setiap maksiat dia, setiap dosa dia karena akafailihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka sama dia seolah-olah berbuat baik. Tapi jangan jadi calo juga nih. Ya ngaji, ya nggak ngaji. Ayo salat subuh berjamaah, ya nggak salat. Itu calo namanya. Paman ja'ala du'a ila khair da'bahu wa suglahu faqad akhada bihajin wa firin min mirasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa saru ala sabilihi allati qala Allah ta'ala fiha. Paman sing sajalma anu ngajadikeun ngajak kana kalusan, ngajadikeun ajakan teh kana kalusan, dak bau kana kalakuana ngajak kana kalusan, sulau kasibukanana pagaweanana ngajak kana kalusan, pakoda halda, maka eta jalma geus ngambil bihadzin wafirin dengan bagian yang sempurna daripada warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasara ala sabil lati qala Allah taala biha, dan orang itu sudah berjalan di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa man tabani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Qul, katakan wahai Muhammad, hadhihi, ini ajakan kepada kebaikan, ini ajakanku. Aku mengajak kepada kepada umat manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengikuti aku, maka orang itu sudah berjalan di jalan aku. Wa subhanallah, maha bersih Allah Subhanahu wa taala, wa ma'ana minal musyrikin, tidaklah kami ini golongan orang-orang yang musyrik. Artinya falam yakul sugluhu alaihi salatu wassalam fi jami' awqatihi ghairu da'wah ilallah biqalihi wa fihi. Tidak ada pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di semua waktunya, habis waktunya, ucapannya, pekerjaannya hanya dakwah, ngajak kepada orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ini bisa mengenal Allah, bisa beribadah kepada Allah. Ini berkat siapa? Berkat ajakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengenal, kalau kita tidak diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini tidak akan mengenal Allah. Memangnya kita belajar kepada Rasulullah? Tidak. Kita ini tidak belajar langsung kepada Rasulullah. Yang belajar kepada Rasulullah itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang belajar langsung daripada baginda Rasulullah para sahabat. Rasulullah meninggal, sahabat ngajarkan ilmu generasi yang akan datang, namanya tabi'in. Terus tabi'in ngajarkan di ilmunya, namanya at-tabi'in. Terus ulama salaf, ulama khalaf, ulama taqadim, ulama mutaakhirin, akhirnya kaguru-guru orang. Nah, kita ini bisa begini berkat siapa? Berkat guru. Maka Habib Ali mengatakan, laulal murabbi ma arabtu rabbi. Laulal murabbi ma arabtu rabbi.
jikalau tidak ada bimbingan seorang guru, kita ini tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengenal Allah dikarenakan ada bimbingan seorang guru. Guru kita ke guru, sampailah kepada para tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat. Sahabat belajar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal Allah karena jasa-jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Qul, katakan wahai Muhammad, innama umirtu, pasti aku ini diperintahkan an a'budallah wa la usyrika bihi, supaya kami ini menyembah Allah dan aku itu tidak mensyirikkan Allah, tidak mensekutukan Allah, tidak menduakan Allah. Ilahi an, kepada Allah lah aku mengajak, wa ilaihi ma'ab, dan akan kembalilah aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah kita beribadah kepada Allah, jangan mensyirikkan Allah, jangan menduakan Allah. Allah jangan dipoligami. Allah jangan dipoligami. Cewek aja dipoligami marah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan kadang-kadang punya kepercayaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya keyakinan selain daripada Allah Subhanahu. Banyak sekali waktu-waktu kita itu minta di waktu kita ini, minta urusan itu kepada selain Allah. Tatkala kita minta kepada selain Allah, maka di situ ada kesyirikan, ada kemusyrikan. Tatkala di situ ada kemusyrikan, berarti kita minta kepada selain Allah, berarti Allah sudah kita poligami. Allah marah. Allah murka. Allah pasti marah, Allah pasti murka. Maka jangan sampai Allah poligami. Insyaallah. Fa'aqrabun nas min Rasulillah wa aulahum bidunya la ahrasum ala hadzal amr. Wa aksaruhum suglan bihi wa tahum duhulan bihi a'ni bihi dakwah ila khair al-mufashshar bil iman wa ta'at wa nahyi ala an didihima alladaini humal kufru wal masyar. Fa'aqrabun nas min Rasulillah, awas, sedekat-dekatnya manusia kepada Rasulullah dan lebih utamanya manusia dekat kepada Rasulullah SAW di dunia sampai akhirat. Ahrasum ala hadal amr, orang yang paling kasang serem naon cekeran. Kasang serem, kurang itu selalu kasang serem ahrasum ala hadal amr, kasang serem pengen kepada manusia itu ngajak bagaimana manusia supaya beriman, ngajak manusia supaya taat, ngajak manusia supaya mencegah daripada meninggalkan daripada perbuatan keji atau maksiat atau munkarat. Nah, itu orang yang paling dekat kepada Rasulullah, orang anu kada demes waktunya baik siang ataupun malam hanya untuk dakwah. Orang yang menghabiskan waktunya untuk dakwah, wa aksarum suglan bihi wa taum duhulan bihi, orang yang menghabiskan waktunya untuk dakwah, itulah orang yang paling dekat kelak dengan Rasulullah SAW. Jadi waktu kita ini untuk dakwah, untuk ngajak diri kita, ngajak istri kita, ngajak anak kita, ngajak saudara kita, ngajak tetangga kita. Untuk apa? Untuk iman kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk meninggalkan maksiat. Kita harus mau amar ma'ruf nahyil munkar. Nah, jadilah orang kelak di akhirat
pengen dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, habiskan waktu kita hanya untuk dakwah, untuk ngajak kepada orang bagaimana orang itu supaya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan disia-siakan, jangan disia-siakan waktu kita ini nggak digunakan untuk dakwah ngajak. Maka mengimbau nih ke santriat, tatkala kita keluar daripada pondok pesantren, ima keluar sehari, ima keluar 2 hari, keluar 3 hari, kita datang ke kampung-kampung, kita datang ke rumah kita, atau datang kita ke kampung orang lain, tiada lain, tiada bukan kerjaan kita hanya dakwah, ngajak umat manusia untuk melaksanakan iman, taat, ibadah, nahyil munkar, semuanya kebaikan ajak buat mereka. Insya Allah orang yang seperti itu kelak di akhirat akan menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nih perempuan kalau ke kampung nih, kalau kita ke kampung, ajakkan siapa yang mau ngaji, siapa yang mau pesantren, ngajak pulang ke rumah, jangan tinggal di rumah. Pulang ke rumah, nggak keluar santri nggak keluar rumah, nggak ke masjid, tetangganya tahlil nggak ikutan. Pulang ke rumah itu, alis ngajak saudara kita, yuk pesantren, ngajak. Fa'aqrabun nas min Rasulillah wa aulahum bihi fi dunyal khalq ahrasuhum ala hadal amr wa aksaruhum suglan bihi wa atsmuhum duhulan bihi a'ni bihi da'wa ila khair al muhasyari bil iman wa ta'at wa nahi an didihim alladainihum al kufru wal masyiyah. Masya Allah, itu jelema nu bakal deket jeung Rasulullah, jelema nu ngajak iman. Urang juga ka jelema ieu juga manahi juga ka jelema teh supaya teu kufur, supaya jelema teh teu masyiyah, supaya jelema teh teu ngalaksanakeun munkar, supaya jelema teh teu ngalaksanakeun bid'ah kitu tanya. Sok urang eta kufur, eta maksiat, eta munkar, eta bid'ah, larang urang eta, nah cegah. Dakwah eta namanya. Jadi sekali lagi tekankan kepada santri dan santriat, tatkala keluar kobong, ya sehari 2 hari datang ke rumah, ajak saudara kita, ajak tetangga kita, ajak muslimin muslimat supaya mau mondok titiam di kobong supaya darekeun marasan eta bener mah nyalisnya lis tetangga imalis wae nih cenah cek saha cek babana wae bialis mari mati amai aduh Allah. Awas, namanya dakwah itu awas biqauli wa fi'lihi, dengan ucapan kita. Oke, kalau memang kita bisa dakwah dengan ucapan, atau dakwah itu bi'fi'lihi, dengan pekerjaan kita, dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita nih. Tingkah laku kita nih, dur lohor ke masjid, dur asar ke masjid, dur maghrib ke masjid, itu dakwah dengan perbuatan. Jadi dakwah itu tidak harus naik mimbar, saudara-saudara sekalian, kapal udara di talian, tegur gitu wae. Itu mah dakwah Pak Jendul itu mah. Ya, so dakwah itu dengan ucapan dan dengan perbuatan. Itu dakwahnya. Memperlihatkan tingkah kita yang baik kepada masyarakat, memperlihatkan tingkah kita yang baik kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, itu juga sudah sebagian daripada dakwah. Awas, udah sebagian daripada dakwah. Ya. Pulang ke rumah, lihatkan perbuatan kita nih, contoh kita nih kepada orang tua, kita anun, kepada orang yang lebih tinggi umurnya kita anun gitunya. Memperlihatkan perbuatan kita dengan akhlak kita, dengan adab kita di depan mereka, maka dia akan dengan sendirinya Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, eta mang parahan Masya Allah, eta mang parahan nunutan, mang parahan nunutan, eta mang parahan Masya Allah, akhlakna Masya Allah, akhlakna Masya Allah. Tuh jadi batu teh Masya Allah, jadi Masya Allah. Di mana mang parahan ngaji dan mang parahan? Oh abdi ngaji di Bogor. Oh di Bogor, Bogor mana?
bukan budak sanes bogor tapos. Oh di tapos mana? Tapos Citapen mana? Citapen Cigao. Oh Cigao kayak dekat Cipili ya. Oh bener indah di situ pengen ke situ gitu ke Cipili ya gitu tanya Masya Allah. Tuh itu dakwah dengan perbuatan. Kita nggak ngomong apa-apa, enggak. Kita nggak ngomong apa, nggak ngeluarkan dalil Quran, nggak ngeluarkan dalil hadis, nggak. Tapi dengan akhlak kita, dengan adab kita di depan mereka akan tertarik dengan kita, Masya Allah. Jadi santri jangan songong, lumpang kayak gebok cau palit, batur istilah nana, batur kena rangtung si jalan teh, nyaloyong we kas gebok palit gitu aja. Itu jangan. Santri itu harus memperlihatkan akhlak. Santri itu harus memperlihatkan adab, apalagi ke orang tua, apalagi ke guru. Apalagi orang itu bukan orang tua kita, bukan guru kita, tapi orang itu lebih tua daripada kita umurnya, lebih banyak ilmunya, maka perlihatkan akhlak kita, perlihatkan adab kita. Jadi lempang teh ulah kawas linggis heuras gitu tah lempang tehnya. Lempang teh heuras kawas linggis jangan. Jadi dakwah itu tidak harus dengan dalil Quran, dalil hadis, dengan lisan. Dakwah itu dengan perbuatan, dengan akhlak, dengan adab. Perlihatkan bagaimana jalan kita di depan orang tua, jalan kita di depan guru. Ieu mah kadang-kadang lewat hareupeun orang tua eta orang tua urang keur danu hareupeun imah ini kababuk irungna ampil coplok eta irungna eta. Masya Allah. Kopiahna mah celeng eta. Masya Allah. Kadepak usaha, kadepak geuningan nyatana ku usaha. Kumang parahan. Kumang alis. Masya Allah. Ya, lewatkan, Masya Allah. Jadi perlihatkan akhlak kita, adab kita di depan orang tua, di depan guru. Masya Allah. Lumpang teh ulah kas lingisnya tuh lumpang linggis tak lumpang linggis teh. Jerang. Linggis lulus apa keras? Keras apa lembut? Keras linggis. Jerang kan. Itu lumpang linggis dengan nama teh gitu aja. Womo si Dani mah awak cangkung banyak. Wah, digali guys. Anu panjang hati-hati kok main dua aja. Lagi itu cangkung, lagi itu pada. Dani, ente kan rada iya nya. Mana mah kedekeun ngomong teh ning, si Dani mah. Dani siapa ngomong coba. Siapa kok jadi mau balik teh ngomong-ngomong. Sok diajar ngomong, Dikobong kumpulkan gelas nu parepeus. Gelas parepeus, piring parepeus, ajakan kurang dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelas, piring, sendok, diam ya, saya mau ceramah. Segelas piring sendok teh ya, Pak Dani, mangga silahkan. Alhamdulillah wa syukurillah. Oh. Nah, awak ajarnya, ajarnya. Tahu balutan doang. Ajar lah. Masya Allah. Aik kumaha jadi mau balik kita ngomong ente sama. Aik mari we ya Allah. Ngapa ke dikobong? Kobongna dikunci. Kumpulkan gelas, sendok, piring, mutu, lalaya, cowet, kabeh kadinya ajakan orang ceramah hareupeun maneh. Dengekeun ya cowet aing ceramah. Ya Allah, wa tabarakallah Dani. Wa qala ta'ala wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wallahu a'lam.